Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Putri Hamadani. Di sini saya dari kelas SI 4R. Saya mahasiswa dari SMIK Royal Kisaran. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas yang diberikan dosen saya yang bernama Bapak Indra Ramadona Harhab MA, dosen pengampu analis proses bisnis. Oke, baiklah, langsung saja. Di sini saya diamanahkan untuk menyelesaikan tugas atau menjelaskan mengenai tentang pengertian dan tujuan rekayasa ulang proses bisnis. Oke, langsung saja. Di sini saya membuat pendahuluannya terlebih dahulu. Dalam mencapai sasaran, perusahaan dan organisasi tentunya memiliki suatu proses dan tujuan prosedur tertentu sehingga kegiatan dan tujuan bisnisnya itu tercapai. Oleh karena itu, proses bisnis yang sudah ada terkadang perlu diadakan revisi ulang serta perombakan dari proses bisnis yang lama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rekayasa ulang proses bisnis. Nah, di sini rekayasa ulang proses bisnis merupakan suatu langkah perbaikan proses bisnis yang sudah ada dengan tujuan untuk mendapatkan proses bisnis baru yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Jadi, dengan adanya rekayasa ulang proses bisnis ini dapat meningkatkan kepuasan konsumen, harga dan kualitas dari produk yang sesuai peningkatan kualitas informasi dan sumber daya manusia serta teknologi yang mengikuti perkembangan zaman pada saat itu. Dan di sini tujuan rekayasa ulang yaitu perbaikan proses untuk meningkatkan kepuasan total baik bagi pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Dan di sini di rekayasa ulang proses bisnis terdapat 4 kunci, yaitu fundamental, radikal, dramis, dan proses. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai apa itu fundamental, radikal, dramatis, dan proses. Nah, di sini fundamental itu yaitu rekayasa ulang perusahaan. Pertama-tama menentukan apa yang harus dilakukan perusahaan, baru kemudian bagaimana cara melakukannya. Dan yang kedua itu ada radikal, ya kan. Radikal itu yaitu mengabaikan semua struktur dan prosedur perusahaan yang ada dan kemudian merancang kembali semuanya mulai dari awal. Dan yang ketiga itu ada dramatis. Dramatis itu rekayasa ulang digunakan hanya jika ada kebutuhan perubahan yang hebat. Dan yang keempat itu ada proses. Nah, di mana proses bahwa banyak perusahaan berfokus kepada tugas, kewajiban, orang, dan struktur organisasi daripada memperhatikan prosesnya. Nah, selanjutnya di dalam rekayasa ulang proses bisnis terdapat pemilihan rekayasa ulang, yaitu rekayasa mundur, restrukturisasi, rekayasa maju, dan rekayasa ulang. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga sedikit tentang rekayasa ulang, restrukturisasi, rekayasa maju, dan rekayasa ulang. Nah, di sini rekayasa mundur ini yaitu merupakan cara untuk memperbaiki kinerja sistem melalui perbaikan metode kerjanya. Dan yang kedua itu restrukturisasi, yaitu merupakan cara untuk memperbaiki kinerja sistem dan tepat mempertahankan fungsi yang harus dilaksanakan, tetapi harus melakukan perbaikan atas metode kerja secara selektif terhadap fungsi yang dipandang paling jelek kinerjanya. Dan di sini yang ketiga itu yaitu rekayasa maju. Rekayasa maju itu merupakan cara untuk memperbaiki kinerja sistem melalui perbaikan metode kerja dan fungsi yang harus dilaksanakan. Dan langkah pembenahannya itu dilakukan sesuai urutan siklus perbaikan sistem, yaitu mulai perancangan, analis, perancangan, dan implementasi. Dan yang keempat itu ada di sini rekayasa ulang. Rekayasa ulang itu merupakan cara untuk memperbaiki kinerja sistem melalui
penggantian fungsionalitas dari sistem, diikuti perbaikan metode kerja sehingga diperboleh sistem dengan fungsionalitas dengan terdefinisi ulang dengan metode kerja yang lebih unggul dibandingkan dengan kerja sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor kunci keberhasilan rekayasa ulang bisnis. Di sini ada visi, skill, incentives, dan resource. Di sini saya yang pertama itu menjelaskan tentang visi ya. Sudah pastinya visi itu gambaran tentang apa yang hendak dikehendaki, di mana menyangkut orang, produk, layanan, proses, fasilitas, budaya, dan pelanggan. Dan di sini ada skill. Skill itu adalah keterampilan diperlukan orang mampu melakukan tugas-tugas yang perlu pada proses yang baru. Dan yang ketiga itu ada incentives. Incentives itu di sini termasuk penghargaan dan pengakuan. Jadi incentives itu adalah penghargaan atau pengakuan seseorang. Dan yang keempat itu ada resource, di mana resource itu adalah sumber daya yang dimaksud di sini adalah orang, dana, informasi, dan fasilitas, dan setiap peralatan yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Selanjutnya di sini ada saya memberikan kesimpulan sedikit tentang rekayasa ulang proses bisnis, yaitu merupakan suatu langkah perbaikan proses bisnis yang sudah ada dengan tujuan untuk mendapatkan proses bisnis baru yang lebih baik sesuai dengan tujuan dari perusahaan atau organisasi. Dan tujuan dari rekayasa ulang proses bisnis adalah perbaikan proses untuk meningkatkan kepuasan total baik bagi pelanggan internal maupun eksternal. Nah, sekian penjelasan saya mengenai pengertian dan tujuan rekayasa ulang proses bisnis. Di sini saya sebelum mengakhirinya saya memohon maaf lebih dan kurangnya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.